Kalau zuhur itu kan salatnya itmam atau tamam, sempurna, 4 rakaat. Nah, salat 4 rakaat ini walaupun dalam musafir berarti salatnya tamam, salat sempurna, tidak mengkasar, tidak dipangkas 4 menjadi 2, tapi sempurna 4 rakaat. Kalau begitu sama dengan salat kita mukim di Pontianak ini. Berarti disunahkan masih qabliyah dengan ba'diyah. Tetapi kalau salatnya salat qasar, zuhur dipangkas jadi 2, asar dipangkas menjadi 2, maka tak perlu lagi qabliyah dan ba'diyah. Begitu pendapat yang ketiga. Yang jelas ini pilihan. Kita harus akui pendapat semuanya punya dasar. Nah, tapi kenyataan yang berlangsung gimana? Pernah tak menjamak ngerjakan qabliyah ba'diyah? Nah, berarti banyak ngambil pendapat yang keluar lah tu, ya kan? Nah, tapi pun dibenarkan, itu rukhsah keringanan dari Allah. Tapi bagi yang mau melakukan, tafadhal silakan. Pun ada pendapat, ya, termasuk pendapat Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Ada. Tapi kitab Majmu' menyatakan, sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan lagi qabliyah dan ba'diyah. Berarti beliau sendiri mengungkapkan ada dua versi, silakan. Ya, mau versi yang mana? Mau versi yang mana jemaah? Pasti cari yang ringan lah semua tu. Ya kan? Kuda perjalanan mana ngajak qabliyah ba'diyah lagi lah. Jemaah salat zuhur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada hari ini kita zuhur berjamaah dan masih melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Lubabul Hadis. Ya, terakhir pembahasan mengenai fadilah berjamaah ni. Fadilah salat berjamaah ni terakhir, insyaallah. Besok kita masuk bab fadilah fi fadilatil Jumat, keutamaan hari Jumat atau salat Jumat. Ya, terakhir pembahasan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayiatin wa rafa'a lahu 10 darajatin. Telah bersabda Nabi SAW, siapa yang menyaksikan, man syahidah ni man hadara, siapa yang hadir, ya, siapa yang hadir salat berjamaah, kataballahu lahu ta'ala zahiban waraji'an asra hasanatin, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya pergi dan kembali. Ini bukan salat ini ya, ini fadilah berangkat, pergi dan kembali, langkah pergi dan langkah kembali. Ini maksudnya itu ya. Ya, pergi dan kembali diberi kehasanat berapa? 10 hasanatin, yaitu 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayiatin, dan dihapuskan baginya yakni 10 kesalahan, 10 dosa. Ya. Wa rafa'a lahu 10 darajatin, dan diangkat baginya 10 derajat. Ini sebenarnya sudah dijelaskan kemarin ya, mengenai fadilah melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid. Tapi syaratnya dari rumah harus sudah ada wudu. Itu ya, jangan wudu di masjid. Di masjid tak dihitung langkah itu, kosong masih, cuma niat dapat. Tapi kalau ada wudu, itu langkahnya itu pergi dan kembali, dicatat setiap langkah 10 kebajikan, dihapus baginya 10 dosa, dan diangkat baginya 10 derajat. Nah, ini belum salat, baru melangkah, pergi dan kembali. Betapa besarnya pandangan agama terhadap orang yang
salat berjamaah. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam la salata li jari masjid, saya ulangi, la salata li jaril masjid illa fil masjidi. Nabi bersabda, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini rumah yang dekat dengan masjid. Nah, hadis ini apa maknanya? Nah, kalimatlah hadis ini, la salata, tiada salat, bukan berarti la tasih, tak sah, bukan. Ya, jangan mengartikan seperti itu. Karena kemarin sudah kita bahas bahwasanya salat berjamaah lebih afdal 25 derajat daripada salat di rumah ataupun di pasar. Berarti salat di rumah itu sah, cuman keutamaan dia tak dapat. Fadilahnya dia tak dapatkan. Kemarin yang kita bahas, fadilah salat sirriyah zuhur dengan asar berapa? 25. Kalau salat maghrib, isyak dan subuh fadilahnya 20. Itu yang dia tak dapat. Ya, yang tak dapat. Nah, jadi makna ini gimana? Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Artinya keabdalannya, kesunahannya dikuatkan salatnya di. Kenapa? Tak ada alasan, karena rumah dekat dengan. Kalau yang jauh mungkin ada halangan, ada hal-hal yang lain. Tapi bagi tetangga masjid tak ada halangan. Maka kemakruhannya lebih kuat, tercelanya lebih kuat kalau tidak datang ke masjid. Nah, itu maksudnya. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni, Imam Baihaq dari Jabir, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dengan hadis seperti ini. Jadi dikatakan apa? Mahmulun al-fardiyati, ini salat fardu dan yang sejenisnya, maka lakukannya lebih baik di masjid itu afdal. Wa ma ada dzalik fa fi'luhu fil bait, yang lainnya sunnahnya di rumah. Yang fardu berjamaah di masjid kuat anjurannya, kemudian salat sunnah anjurannya lebih mantapnya di rumah. Itu maksudnya. Ya. Ini memperjelaskan kemarin. Jadi kalimat jangan diartikan sah seperti ini ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya muslim, mukmin yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini kan bahaya nih. Kalau diartikan tak beriman. Sedangkan kita ini mohon maaf, ada enggak orang yang kita benci? Jujur tak jamaah? Apakah semuanya orang kita cintai? Artinya lah di sini tak sempurna iman seseorang, bukan tak beriman. Tak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itu maksud hadis Nabi SAW. Nah, kemudian hadis yang terakhir, ini khatam nih ya. Jadi bab salat berjamaah hadisnya selesai, 10 hadis kita bahas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati rahmatun. Nabi bersabda, salat berjamaah itu rahmah dari Allah. Wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, dan dia lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Langit bumi digabungkan, salat berjamaah lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana qabliyah subuh. Qabliyah subuh dikerjakan 2 rakaat sunah fajar itu, maka lebih baik dari dunia serta isinya. Nah, kemudian kata Nabi, wal jama'atu rahmah. Berjamaah itu datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala karena berkumpulnya manusia. Manusia berkumpul itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatu adzab, sedangkan terpisah-pisah itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kadang-kadang bertikai itu kena berpisah-pisah, berkelompok, kadang menyendiri. Ingat, nyatakan inna dhi'bu ta'kulu ghanama bil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu menerkam kambing yang lagi sendirian. Biarpun kambing tak pernah mampu melawan serigala, tapi kalau ramai serigala takut. Itu
Ya, Islam juga begitu. Hikmahnya berjamaah ni kita disuruh bersatu. Tu dia. Islam ini kalau dia bersatu insya-Allah kuat. Tapi kalau sudah terjadi firqah, berkelompok-kelompok, maka kita lemah. Makanya orang-orang non-muslim itu paling mudah menghancurkan Islam tu dari dalam. Apalagi lain pandangan. Beda sedikit pemahaman dah bisa. Ya, beda sedikit pemahaman dah bisa dah. Nanti ustaznya itu satu aliran, yang ini jangan tak sealiran, tak boleh. Begitu orang sekarang ini. Makanya masjid juga begitu. Kok diambil kelompok tertentu, kita tak boleh masuk dah. Contohnya masjid ini. Dulu mana pernah saya di sini. Khutbah 5 tahun tak pernah di sini. Sebelumnya pernah khutbah. Kerana dia ambil kelompok tertentu, dia alergi dengan pemahaman kita, kita tak pernah diundang lagi. Itulah kita sekarang ini jadi terpecah. Kenapa? Beda pandangan. Padahal khilafiyah itu biasa. Sahabat terjadi khilafiyah. Sahabat terjadi khilafiyah. Mereka akur 4 imam mazhab. Hanafi, apa lagi? Maliki, Syafi'i, Hambali. Beda masalah sunnah. Mereka tak berpecah. Guru dengan murid. Guru murid, guru murid. Tahu? Imam Hambali murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Maliki. Kan begitu. Murid guru, murid guru. Tak pernah berpecah. Terjadi perbedaan biasa, namanya pemahaman. Ya, pemahaman. Nah, tapi sekarang kita lain pemahaman, udah pisah dah. Ini yang menyebabkan kita ini, mohon maaf lah, yang begini ini tak perlu dipermasalahkan, tapi dimasalahkan, yang menjadi besar. Sahabat semuanya menerima perbedaan. Ya, sahabat menerima perbedaan. Tapi masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang, tapi masalah usul mereka seragam. Apa tu masalah akidah mereka seragam. Masalah yang fardu-fardu, syahadat, salat, zakat, haji mereka seragam. Masalah sunnah, ya, masalah sunnah tak masalah. Maka Nabi bilang wal furqatu azab. Jadi berpecah-pecah itu, berpisah-pisah itu menyebabkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya beri contoh ni ya, beri contoh. Perbedaan pandangan sahabat. Nah, dia ada beda pandang apa dalam masalah agama. Termasuklah mengenai salat. Salat itu banyak sekali perbedaan. Ya, perbedaan itu banyak sekali. Yakni mengenai Allahumma salli ala Muhammad. Mengenai salat asar. Mengenai salat asar. Nabi ini menuntut kepada orang Yahudi, ini Bani Quraizah. Bani Quraizah. Karena mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada perjanjian, tapi mereka bersatu dengan orang kafir Quraisy di Mekah memerangi Madinah. Itulah terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu bercampur tu. Orang Yahudi, orang munafik dan juga orang kafir Quraisy Mekah bergabung untuk menyerang Madinah. Maka dibuatlah parit. Ya, terjadilah perang Khandaq. Selesai perang Khandaq, tidak ada perlawanan, badai datang, orang kafir Quraisy tak mampu bertahan di Madinah, mereka pun kembali. Ya, mereka pun kembali. Nah, kata Nabi, saatnya kita menuntut janji dengan Bani Quraizah. Kenapa mereka melanggar perjanjian? Nah, itu, mohon maaf lah ni, sampai sekarang pun ketahuan. Memang itulah tu. Udah gencatan senjata pun masih dibom juga asal. Ingat tak kemarin tu? Ya, akhirnya kata Nabi, kita berangkat ke Bani Quraizah. Berangkat. Nabi bilang, jangan ada salat asar sehingga sampai di Bani Quraizah. Pesan Nabi begitu. Ya, jangan ada yang salat asar sampai di Bani Quraizah. Berangkatlah Nabi bersama pasukan. Ya, menuntut kepada Bani Quraizah. Berangkat. Dalam perjalanan ini hari semakin mendekati terbenam matahari maghrib. Nah, dalam perjalanan itu maka sahabat terpecah menjadi dua. Kelompok yang pertama mengatakan, ini gimana nih kalau kita salat di Bani Quraizah masuk waktu
Maghrib berarti asar ketinggalan. Yang kelompok yang kedua, tak masalah, kita taat dengan Rasulullah SAW. Nabi bilang jangan salat asar kecuali sampai masuk Bani Quraidah, biar Maghrib ikut kata. Ini pecah dua kan. Akhirnya selesai urusan di Bani Quraidah, ya. Bani Quraidah, Nabi tidak menyalahkan sahabat yang salat di perjalanan asal tadi itu. Nabi tidak menyalahkan. Kemudian juga sahabat yang ikut Nabi salat asar waktu maghrib di Bani Quraidah pun bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, doa-doa tak disalahkan. Yang salah yang mana? Yang tak salat asar itu yang salah. Nah, itu pahamkan agama itu begitu. Jadi ada perbedaan pandangan. Yang pertama, kelompok yang pertama ini salat di perjalanan waktu asar, dia memegang Al-Quran. Apa kata Allah? Hafizu ala salawat wa salatil wusta. Yang kemarin kita bahas. Jagalah salat 5 waktu dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdiri khusyuk menghadap Allah. Berarti mereka benar. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang di Madinah bagaimana nih? Mereka salat asar waktu maghrib bersama Rasulullah. Mereka pun juga tidak salah. Wa ma yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh telah taat kepada Allah. Selesai. Perbedaan tu banyak sahabat, banyak sekali. Witir juga begitu. Beda sahabat mengerjakan witir. Selama ini saya sendiri tuding. Kemudian kalau kita sudah witir, boleh ke tahajud? Tanya gitu Pak. Kan tarawih ni, udah tarawih witir. Boleh ke tahajud? Boleh, tak masalah. Sahabat saja berbeda witirnya itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau witir sebelum tidur. Berarti setelah ba'da Isya sebelum tidur udah witir dah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan witir setelah salat tahajud. Beda, tak ada masalah. Dilaporkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Nabi bilang, Abu Bakar itu menjaga agama. Apa maknanya? Ya kalau bangun malam. Kalau tak bangun malam, lewat witir. Maka witir dikerjakan awal malam. Makanya jamaah yang tidak istiqamah salat malam, witir dikerjakan awal malam, lebih selamat. Nah, tapi bagi Umar, kata Nabi, bil azam, dengan keyakinan teguh, dia siap bangun malam dan sudah biasa. Nah, Umar kerjakan witir setelah tahajud. Dua-duanya bagus tak? Mana yang paling bagus di antara dua yang bagus? Itu tanyakan lagi, ya. Mana yang paling bagus di antara yang bagus? Maka kemarin kita bahas, setiap salat yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, berarti pahalanya lebih. Yang mana yang afdal? Umar. Karena witir setelah tahajud lebih berat dibandingkan witir awal malam. Tapi ingat, dua-duanya bagus karena dipuji Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang saya beritahu jamaah sekalian, jangan kenal witir hanya Ramadan. Ingat tu. Lewat Ramadan habis witir, tak ada lagi. Oh, ini kacau lah. Ya, karena witir disuruh setiap hari fi Ramadan wa ghairi. Baik Ramadan maupun di luar Ramadan, witir jalan terus. Kalau tarawih hanya Ramadan. Ya, nah itu ya. Nah, jadi Nabi mengajar kita janganlah sering berpecah belah. Janganlah memisahkan diri dari jamaah. Kerana berjamaah ini rahmat Allah turun kepada kita. Allah senang dengan persatuan. Maka dengan berjamaah silaturahim jalan. Apalagi di perkampungan ada masjid, silaturahim jalan. Di komplek ada masjid, silaturahim jalan, insya-Allah. Ya. Selesai sudah ini ya. Nah, kemudian kemarin saya ada menyinggung tentang masalah salat berjamaah tidak dikuatkan oleh musafir.
Jadi musafir ini asalnya kalau tidak berjamaah tak masalah. Tapi kalau berjamaah pahalanya lebih besar. Jadi kalau kita dalam perjalanan ketemu masjid pas masuk waktu zuhur, lebih afdalnya berjamaah, lebih afdalnya. Tapi kalau tak berjamaah pun tidak tercela. Ya, tidak tercela kalau tak berjamaah. Jangankan berjamaah, Jumat ya tak wajib musafir. Ya, betul tak? Jumat tak wajib, apalagi berjamaah. Tapi kalau mampu mengikutinya, Masya Allah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau seandainya kita musafir, kita menjamak dan qasar. Nah, kita menjamak dan qasar. Nah, ada pertanyaan masukkan, bagaimana dengan salat rawatibnya? Masih tak dilakukan? Nah, itu pertanyaan ini. Saya pun buka juga tadi malam ke kitab. Dikaji dibuka kitab. Ingat ya, buka kitab, bukan buka laptop. Kecuali laptop ada kitab dalam. Nah, begini. Setelah saya buka, saya kaji-kaji, ternyata memang ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Kenapa ada perbedaan pendapat ini? Karena hadisnya tidak sharih, tidak jelas tentang rawatib yang mengiringi salat jamak dan qasar. Maka terjadilah khilaf pendapat. Dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang namanya sunnah tetap dianjurkan walaupun salatnya jamak qasar, begitu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena hadisnya tidak menunjukkan seperti itu, kalau ini sudah rukhsah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang empat dipangkas menjadi dua. Berarti yang namanya qabliyah ba'diyah tak perlu lagi dikerjakan. Itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak hadisnya? Ada hadis yang umum. Hadis yang umum begini, Nabi SAW melaksanakan salat sunat dalam perjalanan di atas kendaraan. Tapi ini umum, banyak kemungkinannya, ada ihtimal, kemungkinannya banyak. Kalau salat fardu di perjalanan, tetap salatnya tidak boleh di atas kendaraan. Biasanya salat fardu itu langsung dikerjakan salat sunat. Nah, boleh jadi Nabi di atas kendaraan itu salat sunnahnya mungkin salat duha, salat hajat, salat pagi, salat istikharah dan sebagainya, macam-macam. Banyak kemungkinannya, ya kan? Nah, kemudian Nabi pernah salat zuhur dalam perjalanan, kemudian 2 rakaat sesudahnya. Boleh juga salat yang mengiringi salat zuhur, yaitu qasar dengan asar. Wallahu a'lam. Yang jelas hadis tidak menjelaskan seperti itu secara mendetail, bahwa Nabi melaksanakan rawatib diiringi dengan salat jamak qasarnya. Belum ada ketemu hadis seperti itu. Tetapi karena ini menimbulkan pendapat, maka timbullah dua pendapat. Pendapat yang pertama, kerana salat sunnah dianjurkan, silakan, boleh melakukannya. Yang kedua, menganggap tak perlu, kerana ini rukhsah dari Allah, tak perlu mengerjakan qabliyah dan ba'diyah. Bahkan ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ni. Pendapat yang ketiga ni begini. Kalau kita di perjalanan ketemu masjid pas salat zuhur, kita musafir ni ya, lewat di atas 80 kilo lebih, 83 di atas sampai suatu masjid kita salat berjamaah zuhur. Kalau zuhur tu kan salatnya itmam atau tamam, sempurna, 4 rakaat. Nah, salat 4 rakaat ini walaupun dalam musafir berarti salatnya tamam, salat sempurna, tidak mengkasar, tidak dipangkas 4 menjadi 2, tapi sempurna 4 rakaat. Kalau begitu sama dengan salat kita mukim di Pontianak ini. Berarti disunahkan masih qabliyah dengan ba'diyah. Tetapi kalau salatnya salat qasar, zuhur dipangkas jadi 2, asar dipangkas menjadi 2, maka tak perlu lagi qabliyah dan ba'diyah. Begitu pendapat yang ketiga. Yang jelas ini pilihan. Kita harus akui pendapat semuanya punya dasar. Nah, tapi kenyataan yang berlangsung gimana? Pernah tak menjamak ngerjakan qabliyah ba'diyah? Berarti banyak ambil pendapat yang keluar lah tu.
Ya kan? Tapi pun dibenarkan, itu rukhsah keringanan dari Allah. Tapi bagi yang mau melakukan, tafadhal silakan. Pun ada pendapat. Ya, termasuk pendapat Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Ada. Tapi kitab Majmu' menyatakan, sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan lagi qabliyah dan ba'diyah. Berarti beliau sendiri mengungkapkan ada dua versi, silakan. Ya, mau versi yang mana? Mau versi yang mana jemaah? Pasti cari yang ringan lah semua tu. Ya kan? Kuda perjalanan mana ngaji qabliyah ba'diyah lagi dah. Allahu a'lam. Bahkan haji tu kita menjamak zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, mabit di Muzdalifah, itu hanya jamak, tidak ada qabliyah ba'diyah. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau menjamak zuhur dengan asar di Arafah tanpa qabliyah ba'diyah. Maghrib dengan isya di Arafah, kemudian berangkat menuju ke Muzdalifah, itu beliau hanya menjamak saja, tidak ada diiringi dengan rawatib qabliyah dan ba'diyah. Wallahu a'lam. Kira-kira itu. Ada pertanyaan jemaah? Surat bunga itu tidak ada bulan Al-Baqarah atau surat Maryam. Setelah bulan Zul itu secara yang kadang-kadang ada langsung baca surat, kadang-kadang langsung baca Fatihah. Itu kita pendapat pada saya bilang yang mana yang bagus, saya bilang bagus semua, yang tak bagus itu yang tak sembahyang. Nah, sudah jawab dah, gimana? Ustaz, apa yang lebih afdal? Setelah wal-dolin baca surat atau langsung ke surat atau langsung Fatihah dulu kalau di surat dulu. Ini kalau pandangan mazhab Imam Syafi'i yang kita ikut ini, itu jelas nas dari Imam Syafi'i, kitab Fathul Mu'in tu ada. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in. Situ dijelaskan, disunahkan membaca bismillah walaupun di pertengahan surah. Itu nas dari Imam Syafi'i. Ya, beliau bilang begitu. Nah, kalau kita jujur bermazhab Imam Syafi'i, berarti sunnah baca bismillah walaupun di pertengahan ayat. Termasuk yang tadi itu surah mengenai puasa, kan di pertengahan ayat itu. Ayat 183 itu. 183 itu kan. Nah, itu kan berarti bismillahnya kan jauh, tapi pertengahan ayat masih disunahkan baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah pun tak masalah. Ya, tak masalah. Kerana dia bukan di permukaan surah. Dia di tengah-tengah. Tapi baca bismillah tetap. Kenapa dasarnya bismillah tetap dipakai oleh Imam Syafi'i? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala urusan apapun termasuk baca Al-Quran, kalau tak dimulai dengan bismillah, maka dia putus, kurang berkah. Jadi yang paling abdal mana? Bacalah bismillah walaupun di pertengahan surah. Baca ayat kursi, baca bismillah dulu, gitu kan. Nah, itu yang terbaik. Tapi kalau tak baca bismillah pun tak masalah. Ini sunnah. Ya, ini hanya nas Imam Syafi'i fatwa beliau. Segala cukup, insya-Allah besok kita sambung masuk bab fadilah Jumat. Hari Jumat dan fadilah salat Jumat, itu kita bahas insya-Allah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.